sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya sudah berjanji dengan sahabat karib saya, penulis buku Kasih yang Tak Sampai Berujung Perselingkuhan. Beliau adalah salah satu mahasiswa aktif di STKIP Bima jurusan Fisika, saudari saya, Sri Mariani. Kita akan coba berbincang buku yang berjudul Kasih yang Tak Sampai Berujung Perselingkuhan. Ya, kita langsung saja bersama penulis. Kira-kira yang melatar belakangi saudari menulis buku Kasih yang Tak Sampai itu, dan awalnya penulis mulai menulis itu di tahun berapa, kemudian umurnya berapa? Saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja, pertanyaannya cukup menarik. Jadi saya langsung jawab dari saya mulai menulis itu pada saat saya waktu SMA kelas 1, itu 2015. Nah, ketertarikan saya buat menulis itu karena saya waktu itu lebih aktif di sosial media, salah satunya itu Facebook. Nah, di situ saya bergabung kayak kata-kata romantis gitu di grup Facebook tersebut. Nah, jadi kayak saya menarik aja gitu, membuat saya bahagia kalau baca-baca kata-kata di grup tersebut. Nah, di situ ayah saya setelah pulang sekolah itu jam 2 siang, itu saya sisa jam atau 30 menit untuk menulis. Habis itu saya lanjutkan kayak ngerjain tugas atau ngerjain tugas kelompok. Nah, itu saya menulis tentang percintaan juga, tapi judulnya baru Sepasang Kekasih, itu judulnya. Karena baru sepasang kekasih itu judulnya. Sangat menarik. Karena ya? endingnya nanti diperkirakan itu akan bahagia dan sampai ke pelaminan. Nah, ternyata pas masuk kelas 3 itu ternyata saya tidak melanjutkan untuk novel saya yang Sepasang Kekasih itu, karena memang dulu saya ikut kursus komputer karena lagi belajar kalau mau buat dokumen sebagai dokumen rahasia pribadi itu menggunakan kata sandi. Oh gitu. Iya. Jadi yang melatar belakangi kamu menyelesaikan buku pertama itu karena kamu sibuk dengan kursus komputernya? Iya, sebenarnya di situ sama lagi kan di sekolah saya itu ada les buat hadapi UN itu pas awal kelas 3 SMA itu. Jadi saya selain lupa kata sandi, jadi saya downnya di situ. Jadi saya fokuskan pas masuk kuliah. Nah, pas masuk kuliah itu saya belum minat belajar karena saya harus fokus ke akademi saya. Jadi pas semester 6, singkat cerita semester 6, saya kembali nyadar ternyata menulis itu penting karena prinsip saya itu cuma satu, saya jika meninggalkan dunia biar orang itu bisa mengingat gitu. Oke, jadi isi buku yang coba kamu tulis ini, semisal apakah itu dirasakan oleh kamu sendiri atau memang ada hal-hal lain yang membuat kamu menarik atau mengangkat judul Kasih yang Tak Sampai atau berujung dengan perselingkuhan? Apakah ini dirasakan oleh kamu sendiri atau memang ada dukungan-dukungan dari luar? Oh iya, jadi yang saya di buku ini ada beberapa perasaan orang yang saya masukin juga, sama lebih dominan perasaan saya sendiri di buku ini. Jadi saya tidak mengambil satu narasumber untuk novel saya ini, tapi ada beberapa narasumber yang problemnya tuh sama dengan narasumber yang dominannya ini. Oh, jadi awal mula kamu menulis buku yang berjudul Kasih yang Tak Sampai ini itu berawal dari wawancara teman-teman kamu yang seperti kamu, sefrekuensi seperti kamu, yang pernah merasakan sakit juga ya? Saya tidak mewawancara, tapi saya menyimak dan kan setiap hari saya berteman dengan mereka yang pacaran di masa-masa itu. Jadi saya langsung menyimpulkan, jadi saya ngerekam jejaknya mereka gitu. Jadi saya seperti biasa satu hari luangkan waktu 1 jam untuk menulis, hari ini saya mendapat ini gitu, hari ini saya menyimpulkan ini gitu, kegiatan teman-teman saya gitu. Jadi di buku Kasih yang Tak Sampai ini kira-kira di bab pertamanya kamu mulai nulis apa sebenarnya?
Di bab pertamanya ini menceritakan seorang siswa yang dimana seorang siswa ini baru menduduki bangku kelas 2 SMA. Nah, itu siswa itu anaknya aktif, sehingga guru-guru pada saat itu salah satunya pembina OSIS itu ingin mengangkat dia menjadi ketua OSIS. Jadi dia sama anggota OSISnya itu memilih dia untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, tetapi gagal dalam pemilihan tersebut. Tapi dia tetap diangkat sama kandidat yang menang itu sebagai anggota inti OSISnya di situ. Jadi awalnya itu kayak menceritakan bagaimana dia, keluarga dia, dan sahabat dia, dan aktivitas dia setiap harinya. Jadi di bukunya Kasih Yang Tak Sampai ini saya kira ada kisah kasmara yang membuat kamu itu merasakan bahwa di buku ini harus saya ceritakan perselingkuhan. Jadi buku itu yang kamu ceritakan tentang kisah yang tak sampai dan menuju perselingkuhan itu di bab yang mana gitu? Itu masuk ke bab keduanya. Bab keduanya itu tuh itu pertamanya dia jatuh cinta, tapi dia tidak jatuh cinta dengan satu sekolah, beda sekolah serta beda wilayah. Maksudnya yang ceweknya di kota, yang cowoknya di kabupaten, jadi jauh jaraknya gitu. Jadi mulai di situ dia. Nah, pada saat menjalin hubungan udah 1 tahun lebih, ya muncullah dia perempuan ini mencium bau-bau ketidakharmonisan dalam hubungannya gitu. Jadi pada saat perselingkuhan pertama diketahui, dia memaafkannya karena memang oke lah, karena masih remaja gitu. Kebetulan si cewek ini pemikirannya udah agak dewasa gitu dibandingkan dengan pacarnya ini yang bernama Sandi ini gitu. Gitu ya. Iya. Jadi akhir dari perjalanan kamu menulis buku ini sehingga menghasilkan satu karya itu berjudul Kisah Yang Tak Sampai itu atau berujung perselingkuhan, kira-kira gimana proses berjalannya kamu menulis ini? Jadi proses menulis ini sesuai dengan prinsip saya tadi, saya harus meninggalkan satu karya saya sebelum saya meninggalkan dunia ini gitu. Jadi prosesnya itu sebenarnya waktunya itu saya cukup lama, 1 bulan lebih saya menulis. Jadi kayak kalau kemarin kan saya menulis satu hari sisihkan waktu 1 jam atau 30 menit, tapi saya kejar target itu harus 1 bulan selesai. Jadi dari bangun pagi sampai petang hari saya kerjanya hanya menulis saja. Habis itu selain untuk menghasilkan buku ini tuh saya harus komunikasi dengan beberapa narasumber, dengan orang-orang yang sudah menerbit novel. Itu agak susah di situnya, tapi saya punya target, saya harus saya selesaikan di situ. Jadi sebenarnya akhir dari buku ini menceritakan bahwa perempuan ini ternyata dia bukan terlambat menyadari, sebenarnya dia terlambat, tapi dia dengan orang yang baru, mungkin dia tidak merasakan trauma yang sama gitu, tapi ternyata dengan orang yang baru dan dengan keadaan yang baru mengulang traumanya dia. Ketika kamu mengenal orang baru, ternyata kamu juga mengulang kembali ya? Iya, rasanya mengulang kembali rasa sakit seperti itu. Tapi rasanya tersakiti kembali. Iya, tersakiti kembali. Yang kamu rasakan waktu dan problemnya sama, perselingkuhannya juga muncul orang ketiga. Iya. Jadi ujung dari cerita novel cinta yang kasih yang tak sampai ini berujung perselingkuhan itu adalah jadi kamu merasakan kembali kesakitan itu. Iya, dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak mengenal orang, untuk lebih mengenal kayak ikatan pacaran. Karena dia akan lebih besar lagi itu akan datang. Misalnya kan dia selama pacaran dengan orang yang berbeda ini, traumanya tuh kayak hanya pacaran kayak ada munculan ketiga, terus kayak pacaran itu balikan sama mantannya. Tapi maksudnya dari traumanya yang takut agak besarnya, takut ditinggal nikah atau takut ditinggal mati, itu kan dia belum pernah mengalaminya. Nah, mungkin dengan dia berhenti dulu meninggalkan, takutnya ada trauma lebih besar kayak seperti itu, dia was-waskan lagi. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada akhir perbincangan kita pada siang yang berbahagia ini. Tentunya kita akan mendengarkan kesimpulan dari penulis tentang kasih yang tak sampai berujung perselingkuhan. Lalu bagaimana saran penulis untuk para remaja yang menjalankan hubungan percintaan agar tidak berakhir dengan kasih yang tak sampai atau berujung perselingkuhan. Oke, mungkin ada sedikit kesimpulan dari penulis. Ya baik, jadi kesimpulan di novel saya ini tentang
kasih yang tak sampai yang berujung perselingkuhan itu adalah di mana perempuan ini tidak melanjutkan hubungannya atau tidak mau berhenti sejenak dulu untuk mengenal yang namanya percintaannya, karena dia ingin melanjutkan karirnya gitu, karena dia belum juga lulus 101. Jadi di sini dia takutnya trauma yang akan dia tidak menduga, kayak ditinggal nikah atau ditinggal mati yang belum pernah ia alami, itu takutnya ngalamin gitu. Jadi was-wasnya ke situ. Jadi saran dari saya untuk bagi teman-teman ataupun adik-adik saya yang sedang menjalani kasih dengan kekasihnya sekarang ini, agar tidak endingnya tidak seperti novel yang saya tulis itu, adalah kepercayaan aja sih, kepercayaan aja antara satu sama lain untuk menjalin hubungan tersebut. Sama jangan ada kebohongan atau dusta, karena kalau sudah ada kebohongan yang dilakukan satu kali itu akan sangat sulit mempercayai pasangan kita untuk kedepannya. Walaupun kita sudah jujur, tapi belum berarti kedepannya pasangan kita akan percaya, karena memang pengalaman mereka sudah ada sebelumnya. Oke, terima kasih kepada penulis yang sudah menyampaikan kesimpulan. Kira-kira apakah buku penulis hanya satu ini saja atau masih ada proses lagi? Proses menulis buku-buku yang lain? Ya teman-teman, saya minta doanya. Sekarang saya lagi rilis novel kedua yang insya Allah saya tetapkan launching. Tapi untuk menyelesaikannya saya belum selesai karena ada beberapa kendala, karena saya juga semester akhir, jadi aktivitas saya dibagi. Jadi kalau ada aktivitas yang bisa saya tulis, tapi mau selesai insya Allah. Doain saja teman-teman. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di lain waktu dan tentunya akan berbincang lagi banyak buku-buku di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.